Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang Allah rahmati, Nabi Isa adalah salah satu nabi dan rasul Allah yang diutus kepada Bani Israel di Palestina. Ia memiliki banyak mukjizat dan keistimewaan, di antaranya adalah lahir tanpa ayah, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta dan berbicara sejak bayi. Ia juga disebut Al-Masih, Ruhullah dan Kalimatullah. Kisah Nabi Isa dimulai dari kelahirannya yang ajaib hingga pengangkatannya ke langit oleh Allah. Nabi Isa diangkat menjadi nabi dan rasul Allah pada usia 30 tahun. Ia ditugaskan untuk berdakwah kepada Bani Israel di Palestina dan membenarkan kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa sebelumnya. Ia juga membawa kitab baru yaitu Injil, yang berisi petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Nabi Isa mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah semata, dan meninggalkan penyembahan berhala, dosa dan kesesatan. Ia juga mengkritik para ahli Taurat dan para pemimpin agama Bani Israel yang telah merubah dan menyelewengkan ajaran Taurat sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Dan kenapa Allah mengutus Nabi Isa turun ke bumi untuk membunuh Dajjal? Kenapa bukan Nabi Muhammad SAW? Padahal Rasulullah syariatnya menyempurnakan nabi-nabi sebelumnya. Inilah alasan Allah mengutus Nabi Isa untuk turun ke bumi di akhir zaman. 1. Menyampaikan jalan keselamatan. Datangnya Nabi Isa alaihi salam ke bumi adalah untuk menegakkan kebenaran dan menyampaikan jalan keselamatan. Disebutkan juga dalam beberapa riwayat bahwa Nabi Isa telah wafat dibunuh orang-orang Romawi. Padahal para ulama serta sejumlah tafsir percaya akan Nabi Isa yang masih hidup. Selamatnya Nabi Isa dikarenakan Allah menggantikannya dengan seseorang yang wujudnya serupa dengan Nabi Isa alaihi salam. Lalu, Nabi Isa diangkat menuju ke langit atas izin Allah. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. An-Nisa ayat 157. 2. Menunjukkan kebenaran. Alasan lain kenapa Nabi Isa alaihi salam turun adalah sebagai petunjuk kebenaran. Dijelaskan dalam suatu riwayat hadits Abu Daud bahwa tidak ada nabi yang hidup antara masaku dan Isa. Sungguh, kelak ia akan turun, jika kalian melihatnya, maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan. Beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning. Seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah upeti. Di masa beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakan semua agama selain Islam, membunuh Dajjal, dan Nabi Isa tinggal di muka bumi selama 40 tahun. Dalam buku Kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi Semakin Dekat karya Ustadz Khalilur Rahman El-Mahfani, Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' fatwanya menyebutkan bahwa Isa alaihi salam akan diturunkan ke bumi di Menara Putih di sebelah timur Damaskus. Hal ini juga dijelaskan dalam kitab Kasif Al-Minan fi Alamat As-Sa'ah wa Al-Malahim wa Al-Fitan oleh Mahmud Rayab Hamadi yang diterjemahkan oleh Ibnu Tirmidzi. Sebelum Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam, Dajjal akan memerangi pasukan Imam Mahdi bersama 70.000 pasukan bersenjata pedang yang memakai jubah tebal untuk menghancurkan khilafah Islam. Di waktu itu, kaum muslimin akan menghadapi kesulitan dan memilih untuk pergi ke gunung. Pada sebuah riwayat disebutkan bahwa keadaan tersebut membuat Imam Mahdi, yang lebih dulu diutus memohon pertolongan kepada Allah. Saat itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Isa alaihi salam untuk membunuh Dajjal dan menyelamatkan kaum tertindas dari kejahatan Dajjal dan Yahudi untuk selamanya. Ketika Nabi Isa alaihi salam sudah melaksanakan salat, ia berkata, "Bukalah pintu," kemudian pintu pun dibuka.
Di balik pintu tampak Dajjal bersama 70.000 orang Yahudi sedang membawa pedang. Nabi Isa pun langsung meminta sebuah pedang. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Muslim dari An-Nawas. Sementara itu, dalam riwayat Ahmad dalam Al-Musnad dikatakan, ketika pintu terbuka Nabi Isa alaihi salam kemudian membawa tombaknya ke arah Dajjal. Ketika Dajjal melihat Nabi Isa alaihi salam, ia tiba-tiba lemah serta meleleh tak berdaya bagaikan garam laut di dalam air. Allah subhanahu wa ta'ala membunuh Dajjal melalui perantara tangan Nabi Isa alaihi salam. Itulah penjelasan mengapa Nabi Isa alaihi salam dipilih Allah subhanahu wa ta'ala untuk membunuh Dajjal di akhir zaman kelak. Salah satu tugas besar beliau setelah membunuh Dajjal adalah menyelamatkan umat manusia dari fitnah Ya'juj dan Ma'juj, Gog dan Magog dalam versi Kristen. Dikisahkan, fitnah dan kejahatan mereka, Ya'juj dan Ma'juj, sangat besar dan menyeluruh, tiada seorang manusia pun yang dapat mengatasinya, jumlah mereka pun sangat banyak sehingga kaum muslimin akan menyalakan api selama 7 tahun untuk berlindung dari penyerangan mereka, para pemanah dan perisai mereka, seperti yang diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Nawas. Maka saat mereka telah keluar dari dinding tembaga yang mengurung mereka sejak zaman Raja Zulkarnain, maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada Isa binti Maryam, sesungguhnya aku telah mengeluarkan hamba-hamba Ya'juj dan Ma'juj yang tidak mampu diperangi oleh siapapun, maka hendaklah kamu mengasingkan hamba-hambaku ke Tursina. Dan di gunung Tursina terkepunglah Nabiullah Isa beserta para sahabatnya, sehingga harga sebuah kepala sapi lebih mahal dari 100 dinar kamu hari ini. Kemudian Nabiullah Isa dan para sahabatnya menginginkan itu, maka mereka tidak menemukan sejengkal pun dari tanah di bumi kecuali ia dipenuhi oleh bau anyir dan busuk mereka. Kemudian Nabi Isa dan sahabatnya meminta kelapangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengutus seekor burung yang akan membawa mereka kemudian menurunkan mereka sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian Allah menurunkan air hujan yang tidak meninggalkan satu rumah pun di kota atau di kampung, maka ia membasahi bumi sehingga menjadi seperti sumur yang penuh. Hadits riwayat Ahmad, Muslim dan Tirmidzi dari An-Nawas bin Samam. 3. Menunjukkan kebenaran agama Islam. Terpilihnya Nabi Isa oleh Allah untuk membunuh Dajjal ialah sebagai bentuk dalam menunjukkan adanya kebenaran agama Islam. Diketahui ajaran Nabi Muhammad SAW, masih banyak yang belum menerima khususnya bagi umat Nabi Isa, yaitu Kristen. Sehingga inilah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau turun ke bumi, dengan misi membunuh Dajjal dan menghancurkan seluruh agama kecuali Islam. Sekelompok dari umatku akan tetap berperang dalam kebenaran secara terang-terangan sampai hari kiamat sehingga turunlah Isa bin Maryam. Maka, berkatalah pemimpin mereka, Al-Mahdi, kemarilah dan imamilah salat kami. Ia menjawab, tidak, sesungguhnya, sebagian kamu adalah sebagai pemimpin terhadap sebagian yang lain, sebagai suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat ini, umat Islam. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hal pertama yang akan dilakukan Isa setelah turun dari langit adalah menunaikan salat sebagaimana yang dijelaskan oleh hadis-hadis di atas. Isa akan menjadi makmum dalam salat yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Peristiwa kedatangan Isa ini sebelumnya akan didahului oleh kondisi dunia yang dipenuhi dengan kezaliman, kesengsaraan, dan peperangan besar yang melibatkan seluruh penduduk dunia. 4. Menegaskan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan mukjizat kepada setiap nabi dan beragam, termasuk Nabi Isa serta Nabi Muhammad SAW. Dari hal tersebut, umat manusia pun mulai membandingkan kemuliaan dan kehebatan para nabi. Bahkan, telah dijelaskan Nabi Isa bahwasanya akan datang seorang utusan dan menjadi nabi terakhir. Tak hanya itu saja, ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad merupakan penyempurnaan dari ajaran nabi sebelumnya dan ini menjadi bentuk penghormatan kepada beliau. Nabi Isa juga akan turun ke bumi untuk menjalankan kewajiban jihad bersama kaum muslimin.
Ia sebelumnya berdoa kepada Allah agar menjadi umat Nabi Muhammad dan dipilih sebagai utusan Allah yang akan menghadapi Dajjal. Sebagai bagian dari umat Nabi Muhammad, Nabi Isa akan berperang melawan Dajjal dan bala tentaranya yang telah menyebar fitnah dan bahkan mengklaim diri sebagai Tuhan. Jihad ini akan menjadi tugas utama Nabi Isa saat turun ke bumi. 5. Dekat dengan Nabi Muhammad. Dijelaskan pula dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Isa adalah salah satu nabi yang memiliki kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad. Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Antara zaman kami berdua, tidak ada nabi yang memisahkan. 6. Napas Nabi Isa tidak dapat tercium. Diketahui bahwa napas Nabi Isa tak dapat tercium dari pengikut Dajjal. Sehingga, sebagaimana tujuan dan misinya datang ke bumi yakni beliau akan mencari dan membunuh Dajjal. Menurut hadits riwayat Imam Muslim, bahwa tempat Nabi Isa membunuh Dajjal adalah di pintu gerbang kota Lut, Palestina. Kedatangan Nabi Isa ke bumi juga berhubungan dengan prinsip bahwa manusia berasal dari tanah dan pada akhirnya akan kembali ke tanah, sesuai dengan surat Taha ayat 55. Dari bumi tanah kami menciptakan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Taha 55. Oleh karena itu, Nabi Isa akan datang kembali ke bumi untuk menjalani ajalnya dan akan dimakamkan di Tanah Suci. Pemahaman tentang lokasi makam Nabi Isa berbeda di antara ulama, dengan beberapa menganggapnya akan dimakamkan di Bait Al-Maqdis. Demikian informasi tentang 6 alasan Nabi Isa turun ke bumi jelang hari akhir. Semoga dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan yang share video, like dan komen, Allah limpahkan rezekinya dan sehat walafiat untuk menjalankan ibadah kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.